Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama-sama kita buka dan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini masuk ke presentasi materi yang terakhir ya. Jadi materi Sudan Kalor ngelanjutin dari pertemuan kita yang kemarin. Karena materi Sudan Kalor ini sangat lebar dan banyak. Jadi gue bagi jadi 2 pertemuan. Jadi insya Allah minggu depan tidak ada lagi istilahnya pemaparan materi seperti ini. Kita langsung Ibu kasih kira-kira ada kisi-kisi soal-soal UAS aja yang mungkin insya Allah mudah-mudahan kepake buat kalian sebagai sumber belajar untuk UAS nanti. Nah, jadi hari ini kita masuk ke materi Sudan Kalor. Nanti langsung dapat tugasnya juga ya sekalian. Oke, udah kelihatan belum share screen materinya? Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Siap. Udah, Bu. Oke, jadi mungkin minta tolong semuanya di-mute-kan dulu ya. Ibu mau presentasi dulu materinya. Untuk hari ini materi Sudan Kalor ini materi lanjutan, jadi sudah Ibu sampaikan apa saja aplikasinya, kemudian juga bagaimana konsep materinya ya. Jadi mungkin seharusnya kemarin Ibu jelaskan, pertama kan kita bahas tentang suhu, itu berhubungan dengan kalor, yang merupakan itu ada namanya aliran energi ya. Nah, jadi dari aliran energi ini itu bergantung dengan massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Makanya ada cerita namanya kalor jenis ya. MCQ sama dengan MC delta T. Jadi energinya itu berupa energi panas. Nah, kemudian kalor itu suhu ini diukurnya dengan alat namanya termometer dan skalanya kemarin kita sudah belajar ada namanya Celsius, Kelvin, Fahrenheit dan Reaumur ya, satunya ini belum ada. Nah, berdasarkan komponen utama termometer tuh ada namanya termometer zat cair, ada termometer gas, ada namanya bimetal dengan pyrometer optik. Jadi ini jenis-jenis termometer berdasarkan komponen utamanya. Nah, ternyata kalor itu dalam kehidupan sehari-hari bisa berpindah dengan 3 cara. Yang pertama konduksi, ada lagi konveksi dan radiasi. Intinya kalau konduksi indikasinya dia bisa terjadi di zat padat ya. Jadi contohnya kalau kita memanaskan batang besi, di ujungnya dipanaskan dengan ada api yang sumbernya dari lilin, kita tidak perlu meletakkan tangan kita ke atas lilinnya untuk terasa lebih panas ya, tapi justru ketika sampai ke ujung tangan yang kita pegang, batang besinya juga ikut panas karena tadi bagian energi, khususnya energi kalor itu dia merambat ya pada partikel-partikel yang tersusun di besi tersebut. Nah, kemudian konveksi. Kalau konveksi intinya ada di zat cair dan zat gas. Jadi contohnya ketika kita manasin air atau kita masak air, ada yang namanya gelembung-gelembung udara gitu ya, muncul sebagai bentuk kalau dia sudah mendidih kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari konveksi. Nah, kalau radiasi dia terjadi tanpa medium. Contohnya misalnya matahari ya. Ketika sampai ke kita kan jelas di matahari kan dia di luar dari galaksi ini, di luar dari area bumi, dia kan hampa udara ya di ruang sana. Tapi ternyata justru ketika nyampe ke kita bisa sampai ke manusia, ke tumbuhan dan makhluk hidup lainnya kayak gitu. Tapi karena dia mengalami radiasi dan dia tanpa medium, makanya dijelaskan bahwa cahaya matahari, cahaya itu dianggap sebagai gelombang elektromagnetik karena dia merambat tanpa adanya medium, tidak membutuhkan medium maksudnya begitu. Ini ya, jadi ini ringkasan untuk peta konsepnya untuk kalian pahami. Nah, kalau dari suhu kemarin sudah Ibu jelaskan juga termometer itu macam-macam, ada zat cair ya, ada termometer zat cair, ada raksa yang isinya ya raksa ya, jadi butiran-butiran raksa itu masuk semuanya ke termometer. Nah, kalau keuntungan raksa ini sebagai bahan pengisi termometer mungkin anak kimia tahu kali ya, raksa itu bentuknya seperti apa, bahayanya juga seperti apa. Jadi kalau raksa dia cenderung mengkilap dan tidak membasahi dinding kaca. Jadi dia benar-benar sifatnya adesi gitu ya. Kemudian raksa itu penghantar yang baik sehingga suhunya mudah menyesuaikan suhu benda yang diukur. Jadi nggak perlu tuh kayak termometer alkohol kan harus dinetralkan dulu jadi 0, tapi dia justru lebih sensitif kalau raksa. Kemudian pemuaiannya teratur.
dan memiliki titik didih jangkauannya itu tinggi, tidak hanya 100 derajat Celcius ya, tapi sampai 350 derajat Celcius. Sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu tinggi. Jadi kalau misalnya mengukur apa ya, istilahnya memang benar-benar kondisi yang dalam suhunya tinggi, itu bisa menggunakan raksa. Tapi kalau alkohol itu tidak sesuai jangkauannya. Tapi bedanya kalau kerugiannya raksa memang mahal ya. Jadi Ibu tahu kalau misalnya raksa itu dijual per kilo itu bisa nyampe jutaan harganya. Bisa semahal itu karena tadi karena memang dia merupakan apa istilahnya zat cair yang memang kandungannya istimewa kayak gitu. Kemudian titik bekunya rendah sampai -39. Jadi kalau digunakan di suhu rendah dia agak susah ya karena dia terlalu rendah titik bekunya. Kemudian dia beracun. Jadi kalau misalnya kena tangan ataupun tercium oleh kita kayak gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau misalnya secara intens itu menyebabkan keracunan. Nah, kemudian ada lagi termometer alkohol yang bisa kalian gunakan. Di kimia pun biasanya pasti gunakan juga untuk di dalam laboratoriumnya. Yang pertama, dia lebih murah. Jadi, satu termometer alkohol itu bisa harganya 35-40 ribu ya. Kemudian, kalau untuk pemuaian juga teratur dan titik beku alkoholnya juga lumayan rendah gitu ya. Justru itu jadi keuntungan kalau di termometer alkohol sangat rendah justru, jadi -115 derajat. Kalau kerugiannya dia membasahi dinding, jadi kalau alkohol dia bisa jadi alkohol di dalamnya itu udah berubah ketinggiannya karena dia membasahi dinding termometer. Kemudian juga titik didihnya alkoholnya sangat rendah juga. Kemudian ini plus ya, bukan minus. Kemudian kalori jenisnya itu besar, jadi dia perlu perubahan panas yang besar untuk mengubah suhu. Ada lagi termometer klinis. Kalau klinis ini biasanya digunakan tubuh manusia ya. Biasanya bisa di uji coba di lipatan-lipatan tubuh lah di bagian ketiak dan segala macamnya. Nah, termometer dinding ini biasanya nempel. Kalau misalnya kalian lihat di apa ya, kalau di mall tuh sih bentuknya udah digital. Jadi di mall tuh kita bisa tahu di suatu ruangan, misalnya di suatu kayak store ruangan gitu dia biasanya punya termometer digital, termometer dinding. Jadi ketika kita masuk, kita bisa tahu nih di dalam ruangan ini suhunya berapa gitu ya. Nah, kemudian termometer bimetal ini biasa digunakan untuk ya lempeng ya, lempeng logam dia sifatnya. Kemudian juga termometer hambatan. Nanti saya share ini materinya silahkan dibaca. Masih banyak sebenarnya macam-macam termometer. Jadi cukup kalian pahami yang inti-intinya aja. Nah, cara bacanya kemarin udah Ibu jelasin ya. Bagaimana cara kita mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, Kelvin ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, dan segala macamnya. Kemudian ini juga rumus-rumusnya udah ada lengkap, jadi tokoh-tokohnya ini ada juga. Nah, sekarang kita langsung masuk ke, ini kemarin ya. Kemarin kita nyampe ke namanya kalor dan jenis zat. Jadi kalau misalnya Q kan sama dengan MC delta T. Jadi masing-masing zat dia punya kalor jenisnya. Jadi aluminium dia 900, tembaga 390. Jadi ini sudah ketetapan yang tidak bisa kita ubah ya. Udah berdasarkan hasil penelitian juga. Nah, cara ngerjain soalnya pun ada. Jadi kalau misalnya berapakah banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebatang besi itu yang masanya 2 kg dari 30 menjadi 90. Jadi kalau di sini kita tinggal selisihin aja nyari delta T-nya dari 90 kurang 30 nih udah ada ya. Jadi 60 Celsius. Ini harusnya kalau misalnya diubah jadi Kelvin bukan 60 Kelvin ya, sorry ya, ditambah 273 ya harusnya ya, ini harusnya diubah. Nah, kemudian ada lagi kalau jenis besi, itu 450. Kalau misalnya Ibu minta kilogram Kelvin, jadi harus dimasukin juga ya. Suhunya juga harus Kelvin, harus kalian ubah. Jadi jangan Celsius, ya jangan dipaksa-paksa harus dimasukin dikali kayak gini nih salah. Harusnya diubah menjadi Kelvin, gitu ya. Kemudian air sebanyak 0,5, kalor jenisnya ini juga. Ini sekarang ditanya berapa suhu akhir air. Kalau ditanya seperti ini ya, suhu airnya tinggal dimasukin aja ya seperti biasa. Q sama dengan MC delta T, masukin rumusnya. Delta T sama dengan Q per MC, Q per M kali C. Jadi dapatlah suhu airnya 5 derajat Celcius. Itu ya suhu suhu delta T-nya, sorry. Nah, karena tadi suhu awalnya ada 25,
kemudian ditambahin dengan 5 tadi, berarti mendapat 30 derajat. Berarti air tadi suhunya itu berubah dari 25 menjadi 30 derajat. Itu ya. Sekarang kita coba deh, kita kerjain soal latihan ini. Ada yang bisa bantu saya, kita coba kerjain di soal nomor 2. Bisa nggak? Soal nomor 2. Bisa nggak kira-kira ngerjain soalnya? Gimana? Jadi dari soal nomor 2, mungkin Ibu zoomkan dulu biar jelas. Nomor 2 ini ada kalor Q ya. Kalor itu kan energi, yang satuannya joule itu 12.000. Kemudian ada massa 0,2, suhunya awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis besinya 450. Ditanya delta T, perubahan suhu. Coba dicatat-catat di buku sendiri, coba-coba dapatnya berapa? Bu, itu pakai rumus yang delta T sama dengan Q per M kali C kan, Bu? Ya, benar, pakai rumus ini. Cukup sampai sini aja nyari delta T-nya aja berapa. 133,33 bukan, Bu? Bentar ya. Itu berarti 12.000 dibagi sama 0,2. 450 150 kali kali 0,2 ya. 0,2. Iya. 12.000 bagi 90. Dapatnya berapa, Ci? 133,33, Bu. Oke. Benar, dapatnya segitu ya. Jadi suhunya di 133,33 derajat Celcius ya. Iya, Bu. Oke. Itu ya. Nah, udah dapet ya. Jadi bisa nih ya ngerjain soal nomor 2 udah bisa. Nomor 3 pun juga sama. Wah, bisa nih pokoknya. Kalau ditanya suhu air bukan delta T ya, berarti ditanya T2-nya. Sama kayak tadi. Ini contohnya udah ada. Berasa kalian pasti bisa deh ngerjainnya. Nah, kemudian kita ke perubahan wujud. Jadi perubahan wujud zat itu SD pun udah pernah belajar. Jadi dia ada 6 ya. Ada dia istilahnya menguap. Kalau menguap, kemudian ada mengembun, ada mendidih gitu ya. Kemudian ada lagi mengkristal, ada menyublim gitu kan ya. Banyak sebenarnya. Nah, dan juga ada mencair. Nah, jadi banyak macam-macamnya. Kalau contoh soalnya ini ada. Jadi hitunglah jumlah kalori yang digunakan untuk menguapkan 0,5 kg uap air pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau ditanya seperti ini, ditanya jumlah kalornya bukan lagi kalor Q sama dengan MC delta T ya, tapi yang ditanya jumlah kalor untuk menguapkan 0,5 kg udah berupa uap. Jadi langsung masukin ke Q sama dengan M kali L ya. Kalau dari kalor uap, ini ada angkanya. Air itu di 100 derajat Celcius, suhu normalnya. Nah, kalor uapnya sebesar ini ya, 2.256.000. Jadi udah masuk nih. Kalau satuannya kilojoule, paham lah ya, ini tinggal dibagi 1.000 ya, nak. Jadi gampang, dapat Q itu sama M kali L berarti sebesar 1.128 kilojoule. Itu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang pengaruhi faktor didih. Jadi contohnya yang pertama, pengaruh tekanan didih. Jadi kalau tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Nah, kemudian ada banyak sebenarnya aplikasinya ya. Kemudian juga melebur dan membeku. Ini sebenarnya banyak ininya ya, banyak praktikum-praktikumnya ya. Kalau melebur dan membeku ini ada juga contohnya. Jadi kalau air di 0 derajat, dia kalor leburnya di 336.000 yang Ibu jelaskan kemarin. Contohnya nih ada. Hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg es pada suhunya minus 10. Nah, hati-hati ya, suhunya dari minus 10. Kemarin kita udah belajar diagram grafik itu ya, grafik perubahan wujud zat ya. Jadi, kalau misalnya ngerjain soalnya dari minus 10, yang dikerjakan pertama kali jangan langsung jumlah kalor Q sama dengan M kali L. Enggak gitu ya. Jadi kita harus naikin suhunya dulu dari minus 10 ke 0 derajat. Ini pakai rumus apa? Pakai rumus Q sama dengan MC delta T nih, udah ada. Jadi delta T-nya dari minus 0 dikurang minus 10. Berarti dapat jawabannya itu 21.000 ya. Dengan kalor jenisnya pakai kalor jenis S itu 2100.
Sampai sini udah paham dulu belum yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Atau misalnya perlu Ibu gambar diagram bendanya, boleh diagram suhu, diagram grafik wujud zatnya kalau misalnya diperlukan. Paham nggak kalau tanpa Ibu gambarin? Boleh Bu yang gambar diagram aja, Bu. Oh ya, siap. Digambar dulu ya. Bentar. Berarti saya harus lihat materi yang kemarin. PPT kemarin ada ya kalau nggak salah? Ada Bu. Iya, ada, Bu. Di PPT kemarin. Nah, di sini fisika umum tuh di student color. Nah, kita lihat minus 10 tuh di mana sih, Bu? Posisi minus 10 ya, biar jelas. Kelihatan nggak share screen materi, Bu? Kelihatan ya? Ya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan diagram apa ya, perubahan wujud zat, S minus 10 tuh di bawah sini, Nana. Nah, ini diganti nanti sama minus 10. Jadi, perjalanan dia dari soal tadi kan, mana ya? Nih, soalnya kan dia bilang tentukan kalor untuk meleburkan 1 kg es pada minus 10 derajat Celcius. Jadi lebur tuh di mana posisinya? Ini nih lebur tuh. Jadi dari es yang 0 derajat ke air 0 derajat ini posisi lebur. Nah masalahnya untuk penyelesaian soal seperti itu kita nggak boleh langsung loncat Q sama dengan M kali L langsung ke atas ini. Nggak boleh. Karena dia harus meleburkan dulu dari yang awalnya minus 10 menjadi 0, diubah dulu, dipanasin dulu esnya gitu. Makanya dia kita pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, gini ya. Bu, kenapa pakai MC delta T? Karena kan ada perubahan suhu. Dari minus 10 ke 0 itu perubahan suhunya. Nah, makanya pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, udah sampai ke titik ini di 0 sini. Nah, ya. Kita ini dulu. Oke, kita pakai pointer dulu kan. Nah, jadi awalnya ini udah minus 10, di sini dipisahin. Nah ya, terus sampai ke sini kan udah oke. Ke sini bentar. Nih ya, jadi pas ke sini kan udah dipanasin ya. Pakai rumusnya tadi Q sama dengan MC delta T. Jadi ngerjainnya tuh dua step ya, bukan 2 cara tapi 2 step. Nah, udah sampai sini S-nya 0, terus kita harus leburkan lagi. Nah, jadi 2 kali jalan. Kalau ke sini kita pakai kalor lebur. Karena kenapa? Karena dia melebur dari es menjadi air. Lebur itu kan artinya berubah wujud zat, nah ya. Dari es yang awalnya padat menjadi air, gitu ya maksudnya. Sampai sini udah paham dulu belum penjelasan Ibu? Berarti untuk soal kita harus mengamati dulu posisi air ini Bu ya, apakah dia lebur dalam bentuk es atau gimana? Benar, iya. Baca dulu soalnya. Kalau misalnya soalnya bilang bentuknya wujudnya es, mau diubah jadi air, berarti kan nggak boleh kita langsung aja masukin Q sama dengan MC delta T, C-nya pakai air gitu. Nggak segampang itu. Jadi ubah dulunya. Es itu dinaikkan dulu suhunya, kemudian dileburkan, baru jadi air. Gitu ya. Ini berfungsi banget loh diagram benda bebas ini ya. Jadi menurut Ibu bisa kalian pelajari dan diingat dari es terus jadi air, dari air jadi uap nantinya ya, ke atasnya jadi uap dehnya gitu. Sampai sini udah paham belum materinya? Bisa dipahami sedikit-sedikit Bu. Sedikit ya, ya nggak apa-apa, namanya belajar. Bentar. Nah, kita langsung lanjut ke sini tadi, kita balikin. Nah, sekarang udah sampai sini, lihat nih, asnya kan minus 10 jadi 0. Jadi 0 dulu, makanya suhunya pakai Q sama MC delta T, pakainya 21.000 Joule ya. Udah sampai ke sini, S-nya itu ubah jadi air. Nah, makanya langsung pakai Q sama dengan M kali L. Udah selesai, dapat dua-duanya, lalu dijumlahkan. Oh, ternyata untuk mengubah S yang awalnya minus 10 jadi air yang juga 1 kilo di 0 derajat itu sebesar ini 350 derajat Joule, 357.000 Joule gitu ya. Sampai sini udah paham belum?
Ada yang mau ditanya nggak? Bisa. Yang lain? Bisa ya? Kita cobain ya contoh soal yang lain. Kita cobain. Tanpa ngotak-ngatik jawabannya dulu angkanya berapa, pahami dulu lagi nomor 1. Tentukan kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan es yang awalnya suhu 0. Kira-kira mau pakai rumus apa dulu? Langsung ada, Bu. Soalnya esnya sudah 0 derajat suhunya. Bagus, benar Fadil. Jadi dari es yang suhunya 0 langsung aja ya pakai Q sama dengan M kali M kali M. Oke, good. Nomor 2 gimana? Itu dirubah dulu S-nya jadi 0 derajat. Terus pakai rumus yang MC kali delta T. Terus sudahnya dilebur sudah 0 derajat baru pakai rumus M kali L. Iya, dileburkan habis itu. Oke, good. Bagus. Bisa ya, berarti bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, jadi fisika tuh bukan yang asal masuk rumus aja. Liatin dulu cerita soalnya. Jadi kalau kalian udah paham materinya, gampang banget. Ini penempatan rumusnya, ini ke sini, ini ceritanya jadi dari es ke air, ini nggak bisa langsung diubah aja langsung MC delta T, harus naikkan suhu dulu baru diubah bentuknya. Kan sebenarnya prosesnya sama ya. Di kehidupan sehari-hari kan juga gitu ya. Jadi es tuh nggak yang ujuk-ujuk langsung tiba-tiba jadi air, tapi kan dia suhunya harus naik dulu baru berubah jadi air, nanti air dipanasin jadi uap, kira-kira kayak gitu. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Lanjut. Berarti kalau sudah paham, kita ke azas Black. Nah, jadi azas Black ini kemarin ada cerita yang Ibu pernah bahas, ada namanya ketika air panas ketemu sama air dingin digabung dia jadi hangat kuku. Ada namanya itu keseimbangan termal. Nah, itu adanya di azas Black. Jadi istilahnya kalau air termos itu ya yang panas luar biasa kita gabungkan sama air dingin dari dispenser misalnya. Jadi dia akan sama. Jadi apa yang diterima sama apa yang dilepas. Nah, itu namanya hukum kekekalan energi istilahnya. Jadi di azas Black mungkin di kimia juga ada kali ya belajar, tapi nggak ke azas Black sih. Lebih bahas ke kimia ke bagian konteks kimianya istilahnya. Contohnya kayak gini, misalnya. Jadi kalau Q kan jelas ya, rumus Q ini kan banyak, ada M kali L, ada M kali U, ada MC delta T. Jadi diterima pun juga sama, rumusnya juga sama kayak gitu. Tinggal konteks soalnya seperti apa. Contoh kayak gini. Jadi ada aluminium yang berupa logam aluminium, dia itu masanya itu sekitar 0,25 kg. Kemudian itu dipanaskan sampai suhunya itu 100 derajat Celcius. Tapi dimasukin ke bejana di wadah ya, yang isinya air tapi suhunya itu 25. Nah, lihat kan ada konteks yang berbeda kan. Pertama, padat berupa aluminium ketemu sama air yang zatnya cair. Awalnya aluminium itu suhunya 100 panas, kemudian dicelupin ke bejana yang isinya airnya itu 25 derajat Celcius yang dingin. Kira-kira nanti kalau ada pertukaran kalor, berapa sih suhu air yang dicapai? Nah, itu biasanya azas Black tuh bakal nyari hal yang seperti itu. Ini penting banget loh kalau misalnya kita mau bikin bohlam ya, bola lampu. Itu kan bikin kaca kan juga dari proses pemanasan. Kemudian cara bikin pedang, bikin pisau, itu kan cuma kan dari proses pemanasan juga. Jadi ini sebenarnya sering kali dipakai untuk orang-orang di industri, kayak gitu. Perhitungan-perhitungan seperti ini. Jadi contohnya kita lihat dulu, karena aluminium lebih tinggi daripada suhu air, sehingga ketika keduanya dicampur, aluminium akan melepaskan kalor dan air menerima kalor. Ada yang paham nggak makna satu kalimat ini dulu? Nih, bisa nggak? Ada yang paham dulu nggak makna dari kalimat ini? Dikaitkan dengan azas Black tadi. Paham nggak? Jadi kan sebenarnya simpelnya gini aja ya. Kalau kenapa aluminium dia melepaskan kalor? Ya karena suhunya lebih tinggi. Kenapa air menerima kalor? Ya karena airnya suhunya lebih rendah. Udah gitu aja. Jadi itulah namanya azas Black. Jadi menempatkan aluminium di posisi melepas atau menerima kalor itu lihat dulu suhunya. Nah, gitu ya. Karena tadi aluminium melepas kalor, maka suhunya dilepaskan.
kalau air di Q diterima gitu. Itu ya cara menempatkannya ya. Jadi kalau misalnya untuk mencapai kesetimbangan termal ya, Bu? Benar, iya. Jadi kan kemarin materi awal di PPT udah pernah Ibu jelasin ya. Jadi yang panas warnanya biru, yang dingin warnanya merah. Dicampur jadi satu warnanya ungu. Nah, itu namanya kesetimbangan termal. Itu ya. Nah, itu yang mau kita cari suhunya berapa. Jadi kalau pas kita lihat nggak bisa kita 100 tambah 25 bagi 2. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena kan ada pengaruh faktor massa, kalori jenisnya juga kan. Nah, jadi kalau kita lihat, tulis dulu yang diketahui. Biasanya ya, jadi kalau masanya ada 0,25 kilo, kalori jenisnya udah ada semuanya, tulis bahwa Q lepasnya MC delta T. Masukin aja tinggal. Masanya 0,25, C-nya 900, suhunya delta T-nya 100 min T. Nah, tahu nggak kenapa 100 min T? Ditaruh di sini. Ibu nggak langsung bikin 100 kurang 25, enggak. Karena yang dilepas belum diketahui, Bu. Ya, benar. Karena yang dilepas suhunya itu berapa tuh, itu yang mau kita cari, belum tahu. Justru itu yang kita cari ya. Nah, jadi 100 min T. Karena suhu kesetimbangan tuh pasti di tengah-tengah, antara 100 dan 25. 25 pasti di bawah suhu yang di tengah ini, gitu ya kira-kira. Nah, jadi tinggal kita bikin aja 225 dikali 100 kurang T. Jadi dapat segini persamaannya. Kemudian juga sama yang terima dari air tadi, masukin aja tinggal M2-nya, C2-nya sama delta T-nya ya. T dulu dikurang 25, karena kan udah jelas suhu kesetimbangan pasti lebih tinggi dibanding 25. Masukin, udah dapet persamaannya, lalu kita cantumkan. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya berapa nih? Ini ya, 225 dikali 100 min T. Masukin di sini. 225 kali 100 min T sama dengan 840 T dikurang 225. Masukin ya. Udah, kalau di matematika udah paham lah ya. Tinggal di ini apa? Dikali silang ke dalam ini ya. 225 kali 100 dapatnya 22.500. Satu-satu ngaliin ya. Terus 225 dikali T dapatnya min 225 T. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, Bu. Bisa ya? Paham, Bu. Biasa ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kali-kali aja. Udah ketemu yang punya variabel T silakan dikumpulkan jadi satu. Udah ketemu dapat hasilnya, oh ternyata suhunya 40,8. Nah, sampai sini dulu paham nggak? Paham, Bu. Bisa. Paham. Oke, kita Paham, cobain Bu. yuk. Kita cobain ke soal nomor 2. Nomor 2 aja coba. Sama-sama air, nah. Oh, ada air, ada aluminium ya. Coba dulu dicatat dulu yang diketahui, nanti Ibu tarik scroll ke atas, C aluminium berapa, air berapa. Suhu, terus kira-kira butuh nggak diubah satuannya dari gram menjadi kilo? Butuh, Bu. Ya, ubah dulu ya nanti. 90 derajat Celcius. Udah dicatat yang diketahui? Belum, Bu. Bentar lagi.